Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 8 September 2025 bersama saya Pendeta Arti Sembiring. Nats firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 25. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku di tangannya dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Demikian firman Tuhan ini. Dan kali ini tema kita berbunyi profil Thomas. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, baik juga kita coba melihat profil Thomas yang disebut Didimus untuk kita bercermin sejauh mana profil Thomas ini juga ada dalam diri kita. Pokok persoalannya ialah tentang kebangkitan Yesus dari kematiannya. Kita lihat sampai saat ini kebangkitan Yesus memang menjadi persoalan dari Alkitab secara umum, menjadi faktor orang menolak keselamatan dalam karya Yesus Kristus berpokok pada kebangkitan Kristus. Secara sederhana, pada hari pertama kebangkitan Yesus sudah disaksikan 10 murid bersama beberapa perempuan dan pengikut Yesus yang lain pada malam harinya. Thomas bersikap menolak kesaksian mereka semua. Walaupun mereka katakan Yesus telah hidup, telah bangkit, tetapi Thomas meminta bukti nyata dengan mata kepalanya sendiri sehingga dia menolak kesaksian mereka. Thomas dalam hal ini bisa digolongkan berkarakter skeptis. Ada baiknya skeptis, yaitu tidak gampang percaya, tidak gampang dibohongi atau diiming-iming. Tidak sedikit orang terkena iming-iming, berinvestasi dengan keuntungan besar, ternyata bodong investasi itu. Tetapi ada buruknya skeptis, yaitu lamban menerima mengambil keputusan, selalu dalam keraguan. Thomas menolak kesaksian murid-murid temannya, kecuali kalau dia sendiri menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Ternyata pernyataan Thomas ini semua didengar jelas oleh Yesus. Reaksi Yesus terhadap Thomas yang skeptis ini sangat prihatin dalam kasih. Yesus tidak kesal, tidak marah atas sikap Thomas. Sehingga pada saat dan tempat yang tepat, yaitu ketika murid-murid berkumpul lagi di tempat yang sama minggu yang kemarinnya, dan Thomas hadir di sana, disitulah Yesus hadir di hadapan Thomas, yaitu menaruh jarinya di bekas paku tangan Yesus dan bekas tombak di lambungnya. Yesus berkata, "Jangan engkau tidak percaya, tetapi percayalah." Bagi Thomas, perjumpaan dengan Yesus yang bangkit merupakan peneguhan kembali sebagai murid. Jawab Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku." Bagi Thomas, perjumpaan itu tidak sekedar jumpa, tetapi Yesus menjadi milik Thomas secara pribadi. Saudara-saudari,
ada kisah jejak Thomas memberitakan Injil sampai ke negara India. Di sana berdiri gereja Kristen Syria tahun 52 Masehi di Palayur, Kerala, India. Dia mati dibunuh di sana, dan mengenang Thomas, maka dibangun gereja Basilika Katedral Santo Thomas di Milapur, India. Di sanalah kematiannya, tempat kematiannya, dan untuk mengenang kehadiran Thomas di sana. Mari kita aplikasikan pokok renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, berapa persen karakter Thomas yang skeptis tentang Yesus dalam diri Anda? Yang kedua, ya Tuhanku dan Allahku. Dibuktikan Thomas, ya Tuhanku dan Allahku, dia sampai ke India. Sejauh mana Anda membuktikan Yesus sebagai Tuhan dan Allah bagi Anda secara pribadi? Yang ketiga, sungguhkah Anda bahagia percaya kepada Yesus yang bangkit? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, utuslah Roh Kudus ke dalam hati kami, meneguhkan iman kami untuk menerima dan memiliki Yesus Kristus yang telah bangkit. Amin.